Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat dan semangat ya. Dan yang sakit semoga cepat sembuh. Selamat berjumpa lagi bersama Bu Dwi dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Masih tetap di bab 1, yaitu tentang mengenal huruf hijaiyah dan tanda bacanya. Nah, untuk pertemuan kali ini, anak-anakku semua akan belajar tentang tanda baca huruf hijaiyah. Ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, nah, sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, sebelum kita mengenal tanda baca, maka kita ingat terlebih dahulu ya, bahwa kemarin kalian sudah mengenal apa saja itu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah diawali dari huruf alif dan diakhiri oleh huruf ya. Dan ada berapa kemarin jumlahnya huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah jumlahnya ada 28. Dan ada tambahan huruf hijaiyah lagi, yaitu ini dia, hamzah dan lam alif. Nah, ada yang menyebutkan jumlah huruf hijaiyah itu 28, ada pula yang menyebutkan 29 maupun 30. Nah, di sini anak-anak kita belajar sesuai dengan buku yang kita pelajari ya. Maka di sini huruf hijaiyah ada 28. Mengapa hamzah dan lam alif tidak termasuk di dalamnya? Karena kedua huruf ini dianggap berdiri sendiri. Karena lam alif merupakan gabungan huruf lam dan alif. Kemudian huruf hamzah dianggap sama dengan huruf alif. Maka kedua huruf ini dikeluarkan dari huruf hijaiyah yang ada di sini. Ya. Nah, jangan lupa dalam menulis huruf hijaiyah dimulai dari sebelah kanan. Ya, kemudian cara penulisannya untuk huruf Latin seperti ini. Jangan lupa ya. Ingat. Kemudian mari kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Apabila sudah mengenal huruf hijaiyah, maka kita harus mengenal tanda baca. Nah, sebelum kita belajar membaca, maka kita juga perlu mengenal tanda baca. Nah, karena adanya tanda baca, maka kita lebih mudah untuk melafalkan atau membaca huruf hijaiyah. Ya. Jadi, tanda baca itu perlu supaya huruf hijaiyah bisa dilafalkan atau dibaca dengan baik. Nah, sebagai orang Islam, kita harus wajib bisa membaca Al-Quran, maka kita harus belajar ya. Nah, kali ini kita akan mengenal apa itu namanya harokat. Nah, apakah harokat itu? Nah, harokat adalah tanda baca pada huruf hijaiyah. Ya. Jadi harokat itu adalah tanda baca. Nah, sekarang macam-macam harokat. Ini dia. Macam-macam harokat itu ada banyak sekali. Yang pertama ada fathah. Kedua, kasroh. Ketiga, dhammah. 4, fathah tain. Yang kelima ada kasroh tain. Yang keenam, dhammah tain. Yang ketujuh, tasdid.
Yang kedelapan, sukun. Nah, akan tetapi untuk pertemuan kita kali ini, anak-anakku, kita belajarnya hanya 3 ini dulu ya. Yang pertama, perhatikan. Kamu harus tahu, kalian semua harus tahu. Yang harus kamu tahu yaitu yang pertama adalah tanda baca fathah. Seperti ini ya bentuknya ya. Nah, tanda baca fathah bentuknya garis ya, berbentuk garis, letaknya di atas huruf hijaiyah. Nah, harokah fathah dibaca A. Ya. Kemudian perhatikan yang nomor 2, ada tanda baca atau harokat kasroh. Nah, harokat kasroh ini berbentuk garis di bawah, letaknya nanti di bawah huruf hijaiyah. Nah, harokat kasroh ini dibaca I. Nah, kemudian yang terakhir untuk harokat dhammah. Nah, harokat dhammah ini bentuknya hampir mirip seperti huruf wawu. Ya, letaknya di atas huruf hijaiyah. Dan tanda baca dhammah ini dibaca dengan U. Ya. Mari kita lihat berikutnya. Kita bahas untuk harokat yang pertama. Contohnya sebagai berikut. Nah, harokat fathah. Perhatikan ya anak-anak. Huruf alif ditambah fathah, maka dibaca A. Huruf ba ditambah fathah, maka dibaca ba. Huruf ta ditambah fathah, maka dibaca ta. Berikutnya, harokat kasroh. Ya, contohnya seperti ini. Harokat kasroh untuk huruf alif ditambah kasroh. Ingat ya, kasroh ditambahnya tandanya ada di mana? Di bawah huruf hijaiyah. Maka huruf alif ditambah kasroh dibaca I. Huruf ba ditambah kasroh dibaca bi. Huruf ta ditambah kasroh maka dibaca ti. Berikutnya, harokat dhammah. Untuk huruf alif ditambah dhammah dibaca U. Huruf ba ditambah dhammah dibaca bu. Huruf ta ditambah dhammah dibaca tu. Ingat, dhammah letaknya juga di atas. Ya. Nah, untuk lebih paham, mari anak-anakku belajar huruf hijaiyah berikut. Nah, supaya anak-anakku lebih paham lagi, mari kita membaca huruf hijaiyah berikut.
Nah, setelah kalian belajar membaca huruf hijaiyah beserta tanda bacanya, sekarang Bu Guru ada kuis untuk kalian. Nanti silahkan dijawab di rumah ya, anak-anak. Yang pertama, pertanyaannya, berapakah jumlah huruf hijaiyah? Kedua, tanda baca fathah berbunyi apa? 3. Tanda baca kasroh terletak di 4. Tanda baca apa yang bentuknya seperti huruf wawu? 5. Huruf hijaiyah yang pertama adalah? Nah, silahkan dijawab di rumah ya. Kemudian, tugas tambahan dari Bu Guru, menebalkan dan melafalkan huruf hijaiyah yang bertanda baca fathah halaman 10 di buku paket ya. Nah, nanti dibantu oleh ayah bunda di rumah melafalkan huruf hijaiyahnya. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.